Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat bergabung di workshop virtual dengan tajuk kreasi video pembelajaran kekinian dengan CapCut. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku founder dari P4I, yang kami hormati Bapak Andi Pratama Murti Kusuma MPD selaku direktur dari P4I, serta Mr. Klikian Pradana SPD GRMM selaku narasumber pada malam hari ini, dan juga Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita mengucapkan bersalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selain itu, mari kita ucapkan puji syukur Alhamdulillah karena kita dapat bertemu kembali secara virtual melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, untuk sekali informasi bahwasanya kegiatan workshop virtual ini berlangsung selama 5 hari, begitu ya Bapak Ibu, yaitu mulai tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 12 Januari 2024, di mana dalam kurun waktu tersebut, yaitu 5 hari, begitu ya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi secara interaktif melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan, di mana di dalam grup WhatsApp tersebut juga sudah hadir narasumber kita, yaitu Mr. Klik, yang nantinya siap untuk menjawab segala pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Gitu nih Bapak Ibu, jadi semisal ada kendala, langsung bisa ditanyakan nantinya di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan gitu. Nah, selain diskusi interaktif melalui grup WhatsApp, Bapak Ibu juga kami menyediakan 3 hari 3 kali begitu di Bapak Ibu pertemuan melalui Zoom meeting, yaitu tanggal 8, 9, dan 10 Januari 2024, di mana pada pertemuan pertama kemarin begitu, yaitu Bapak Ibu pada tanggal 8 Januari 2024, Bapak Ibu sudah membahas terkait dengan pentingnya dokumentasi dan publikasi video, lalu juga membahas terkait dengan tahapan dalam pembuatan konten video, juga membahas penulisan naskah video, dan juga alat dan perangkat yang dapat digunakan dalam pembuatan video pembelajaran, serta tips untuk menghasilkan video pembelajaran yang berkualitas. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini, yaitu pertemuan yang kedua, Bapak Ibu nanti akan fokus untuk praktek pembuatan video pembelajaran menggunakan handphone. Begitu nih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mempraktekkan pembuatan video dengan CapCut dengan materi yang sama, untuk malam hari ini Bapak Ibu bisa langsung mengecek link yang sudah kami bagikan di WhatsApp yang kami sediakan. Jadi Bapak Ibu bisa buka grup WhatsApp-nya. Di situ sudah kami bagikan link untuk pembuatan video dengan materi yang akan dibahas pada malam hari ini. Begitu nih Bapak Ibu. Selain itu juga perlu kami ingatkan Bapak Ibu bahwasannya Bapak Ibu tidak perlu melakukan presensi begitu nih Bapak Ibu di kolom komentar, karena segala bentuk administrasi terkait dengan daftar hadir, sertifikat, dan lain sebagainya sudah tim kami handle, sehingga untuk fasilitas dari workshop virtual ini nantinya akan kami bagikan di akhir kegiatan, yaitu tanggal 12 Januari 2024. Jadi Bapak Ibu diharapkan juga stay di grup yang sudah kami sediakan. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin terkendala jaringan, yang nantinya mungkin Bapak Ibu keluar masuk dari Zoom ini, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kegiatan ini kami rekam, dan rekamannya nanti akan kami bagikan juga di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Dan juga perlu kami ingatkan bahwasanya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan 2 device untuk workshop virtual ini. Jadi mungkin karena pada malam hari ini kita akan berfokus pada pembuatan CapCut melalui handphone, begitu Bapak Ibu. Mungkin untuk yang laptop, begitu Bapak Ibu bisa menyimak pemaparan materi dari Mr. Klik, dan juga yang untuk HP bisa mempraktekkan apa yang disampaikan. Namun, jika Bapak Ibu hanya memiliki satu device, tidak perlu khawatir, begitu ya Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa kembali menyimak rekaman Zoom meeting pada malam hari ini. Begitu nih Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada 100 lebih nih peserta dari workshop virtual. Begitu ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk bertanya, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai diskusi pada malam hari ini? Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom komentar. Di sini ada Ibu Jamiatun siap, ada Ibu Sterli siap, Ibu Tuti siap. Wah, di sini nih siap, siap, siap semua. Semangatnya nih sangat membara begitu nih Bapak Ibu, semoga menulari satu sama lain. Jadi nantinya diharapkan kalau semisal ada permasalahan di dalam penjelasan di pertengahan penjelasan oleh Mr. Klik, bisa langsung dituliskan di kolom chat begitu nih Bapak Ibu, karena Mr. Klik juga nantinya akan memantau kolom komentar. Begitu nih Bapak Ibu. Kepada Mr. Klik dapat mulai diskusi pada malam hari ini, kami persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Maulidi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Bapak Ibu untuk kembali hadir di pertemuan yang kedua. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan bagaimana kemarin kita sudah sampaikan bahwa bagaimana membuat sebuah video itu ternyata tidak hanya mulai rekam dan juga edit saja Bapak Ibu, tapi ada satu proses yang tentunya perlu kita perhatikan, yaitu merencanakan kontennya, di mana keberhasilan konten yang kita buat, keberhasilan video yang kita buat itu dimulai dari skrip yang bagus, dan bagaimana juga dengan pengambilan gambar yang oke. Karena tentu sekali lagi saya tekankan bahwa sebagus-bagusnya editor gitu loh, ketika mendapatkan bahan yang kurang gitu, bahan yang kurang baik pasti akan kesulitan. Tapi ketika bahan itu sudah disiapkan dengan baik, kita akan lebih mudah mengeditnya. Selain itu, Bapak Ibu perlu diingatkan juga bahwa ketika Bapak Ibu sering nih dengan ada kegiatan-kegiatan dan juga sering melakukan perekaman, bahkan kalau misalnya tidak enggak sedikit gitu ya yang ketika Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan sedikit langsung rekam panjang, bahkan kalau misalnya jalan-jalan tuh biasanya keluar dari bis sudah rekam, jalan rekam maju ke kanan ke kiri dan yang lain, itu membuat sedikit yang tentunya tidak efisiensi memori Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tipsnya nanti sedikit sebelum memulai nih Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu nantinya akan memulai membuat sebuah video gitu ya, memulai membuat sebuah video yang sederhana saja, itu kita perlu mengambil gambarnya yang tentunya singkat-singkat saja, apalagi dokumentasi. Cukup singkat-singkat, efektivitas, jangan sampai rekam, nggak sempat diedit, nggak sempat diposting, seneng merekam tapi nggak seneng edit gitu ya. Apalagi nggak diposting. Lama-lama memorinya penuh, dihapus Bapak Ibu, kan sayang sekali. Makanya ada beberapa fitur di CapCut yang bisa Bapak Ibu nanti manfaatkan. Salah satunya kemarin adalah saya sampaikan ada satu fitur yaitu AutoCut yang sangat membantu sekali kepada Bapak Ibu yang memang baru pemula nih, baru mencoba menggunakan CapCut HP nih. Nah, memanfaatkannya salah satunya dengan menggunakan uh, AutoCAD. Nah, di sini saya pun tetap akan mengulas kembali ya Bapak Ibu sebelum nanti saya mengulas begitu banyak fitur-fitur yang ada di CapCut. Gitu ya. Saya akan membagikannya dulu AutoCAD, mereview AutoCAD itu seperti apa nih Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan hari ini Bapak Ibu, untuk kesempatan hari ini, jadi di pertemuan kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Guru Inspiratif Indonesia yang tentunya selalu memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu, memfasilitasi Bapak Ibu, sehingga kita dapat bareng-bareng nih Bapak Ibu ya, membahas kemajuan teknologi dan tentunya meningkatkan kapasitas Bapak Ibu. Salah satunya adalah membuat sebuah publikasi karya dalam bentuk video. Nah, salah satu fitur yang aplikasi yang sedang marak digunakan gitu, dan menurut saya ini sangat mudah karena sudah cukup lama saya menggunakan aplikasi editing video, tapi tidak jarang untuk aplikasi video yang menggunakan HP ini jarang saya sentuh Bapak Ibu. Tapi ketika muncul CapCut, sering sekali karena fiturnya sangat-sangat oke dan sangat-sangat mudah Bapak Ibu. Dan di hari kedua di pengembangan video pembelajaran kreatif menggunakan CapCut, saya akan membahas, tapi sebelumnya saya mau menanyakan dulu kepada Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu menginstal CapCut nih? Karena kemarin saya minta untuk ayo dong Bapak Ibu semuanya install CapCut gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar, saya mau cek nih Bapak Ibu sudah install CapCut belum nih di HP-nya masing-masing, karena semuanya diharapkan sudah. Bu Umi sudah, Bu Rina sudah, Bu Fitriani sudah, Bu Nur sudah, Bu Rusmini sudah. Ini bapak-bapaknya mana nih? Ayo bapak-bapaknya. Ibu-ibu semua nih yang gabung. Wah, saya seperti di tengah-tengah arisan kalau gini yang komentar ibu-ibu semua. Ya, 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 mana nih? Sudah, sudah. Wah, Pak Tarmadi sudah juga pastinya. Wah, semuanya sepertinya sudah, Bapak Ibu ya. Nah, ketika sudah, Bapak Ibu sudah aman ya berarti ya Bapak Ibu ya. Ketika sudah, Bapak Ibu kan mengikuti ini dengan menggunakan laptop mungkin ya untuk mengikuti online-nya. Nah, Bapak Ibu silahkan cek dulu CapCut-nya dibuka Bapak Ibu. CapCut-nya dibuka dulu. CapCut ini banyak fiturnya Bapak Ibu. CapCut ini banyak fiturnya. Bahkan sebenarnya CapCut ini nggak hanya video, foto juga bisa. Apakah foto jadikan video bisa? Bisa banget Bapak Ibu ya. Dan banyak template dan juga eh, fitur-fitur yang komplit. Kalau yang dengan HP bagaimana? Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak kalau tidak bisa mempraktekkan secara langsung, atau mungkin kalau ada dua device HP yang buat ikut terus ada HP satu lagi boleh tuh dicoba Bapak Ibu ya.
Saya mau menanyakan deh, Bapak Ibu bahasa CapCut-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Coba dicek ketika dibuka, ketika dibuka CapCut-nya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kita sepakati aja kali ya Bapak Ibu ya. Kalau kita gunakannya adalah bagaimana di setting semuanya bahasa Indonesia supaya nanti ketika saya membagikan ke Bapak Ibu nanti ada beberapa perintah-perintah pakai bahasa Indonesia supaya sama. Nah, saya akan bagikan dulu kalau yang misalnya menemukan duh punya saya kok bahasanya bahasa Inggris ya, terus mau diubah ke bahasa Indonesia, boleh Bapak Ibu. Cara mengubahnya ini Bapak Ibu. Sebelum memulai bagaimana mengubah dulu bahasa Indonesia ke berubah ke bahasa Indonesia, ini perlu sekali tapi sebagian besar udah bahasa Indonesia, yang masih bahasa Inggris gitu ya. Yang masih bahasa Inggris, Bapak Ibu silahkan boleh untuk pastikan di menu setting gambar roda bergerigi di bagian kanan atas, kemudian pastikan, oh ada yang suka bahasa Inggris, boleh, 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 nggak apa-apa. Kalau yang ada bahasa Inggris nggak apa-apa. Nanti biasakan posisinya dengan gambar yang sama, saya kira nanti akan menunjukkan perintah yang sama. Seperti bahasa Melayu katanya. Nah, ini kita sesuaikan pakai bahasa yang Inggris ini diubah menjadi bahasa Indonesia. Kalau sudah bahasa Indonesia berarti perintahnya dengan yang saya sampaikan akan sama. Yang saya sampaikan akan. Nah, Bapak Ibu yang pertama nanti akan saya sampaikan adalah Bapak Ibu coba deh untuk hari ini pastikan nanti Bapak Ibu bisa membuat video dengan salah satu fitur yang namanya adalah AutoCAD. Yang namanya adalah AutoCAD. Kita akan coba, saya akan coba tampilkan dulu. AutoCAD. Jadi nanti Bapak Ibu yang berhasil membuat video, kalau bisa posting deh di bisa posting di apa namanya? Bisa posting di Instagram, bisa posting di TikTok ataupun bisa posting di mana, kalau bisa tandai saya Bapak Ibu ya. Posting di Instagram deh, bisa kalau bisa tandai saya, posting di Instagram. Silahkan nanti Bapak Ibu diposting hasil karya yang menggunakan AutoCAD dulu deh paling enggak. Kalau malam ini membuatnya cepat kan paling nyaman adalah menggunakan AutoCAD, kita coba deh. Saya akan coba sharekan menggunakan layar dulu. Ada fitur yang namanya fitur AutoCAD. Fitur AutoCAD ini adalah fitur yang tentunya sangat membantu Bapak Ibu untuk membuat video secara singkat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya pengambilan video, gambar-gambar pengambilan video, nanti Bapak Ibu bisa untuk uh, menggunakan fitur AutoCAD ini untuk membuat sebuah karya, untuk membuat sebuah karya yang secara instan istilahnya, secara instan. Saya akan tampilkan dulu. Nah, ini sudah muncul. Jadi Bapak Ibu salah satu fiturnya yang bisa kita manfaatkan di sini adalah fitur AutoCAD namanya. Nah, ini yang paling mudah untuk pemula yang baru sekali ini mengenal begitu ya. Baru sekali ini mengenal, kita bisa menggunakan AutoCAD, dan AutoCAD ini sangat-sangat membantu Bapak Ibu untuk membuat video tanpa harus begitu effort yang begitu tinggi begitu ya. Usaha yang begitu tinggi karena kita bisa pakai AutoCAD. Saya akan coba sekali. Nah, terus kita di sini akan cari video-videonya begitu ya. Cari video-videonya, misalnya karya nah, dari satu video-video pembelajaran anak. Kita tinggal pilih saja, contoh, pilih 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada beberapa video ketika kita merekam. Hanya tipsnya ke Bapak Ibu, ketika menggunakan AutoCAD diharapkan ketika Bapak Ibu merekamnya tegak, gitu ya, semua videonya diharapkan tegak. Kalau Bapak Ibu merekamnya adalah horizontal, yang tidur gitu ya, berarti semuanya tidur. Nanti akan mempermudah
mendapatkan template-template yang ada. Cukup ditandai saja. Kalau sudah ditandai, langsung dibuat, dan ini akan langsung jadi videonya. Nah, kalau itu langsung dapat videonya dan bisa memilih. Kita pilih, pokoknya pilih mana yang disukai gitu ya. Contoh ini. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, perlu dipastikan Bapak Ibu simpan dan bagikan ke TikTok. Karena kalau kita pilih simpan ke perangkat, nanti akan ada tulisannya CapCut di bagian atas. Tapi kalau Bapak Ibu pilih di bagian bawah, ini rahasianya nih Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti mau buat menggunakan AutoCAD tapi tanpa tulisan CapCut, Bapak Ibu bisa pilih simpan dan bagikan ke TikTok. Tinggal pilih simpan dan bagikan ke TikTok, otomatis nanti akan tersimpan di media di galeri kita. Kita coba ya, simpan bagian ke TikTok, simpan bagian TikTok di sini. Nah, kalau sudah, otomatis dia akan masuk di galeri tanpa harus diposting di TikTok ya Bapak Ibu ya. Sudah ada di galeri dan di sini akan muncul langsung. Di situ tentu akan sangat membantu Bapak Ibu ya. Jadi saya tunggu deh, saya kasih waktu 5 menit, coba Bapak Ibu mempraktekkan menggunakan AutoCAD. Saya minta 5 menit ya Bapak Ibu, coba membuat AutoCAD. Terus kalau yang sudah berhasil bisa tulis sudah berhasil gitu ya. Saya mau tunggu Bapak Ibu, silahkan dicoba pakai AutoCAD. Saya akan beri waktu 5 menit ya Bapak Ibu ya. 5 menit sebelum kita mulai pemanasan dulu deh ini 5 menit dicoba untuk membuat membuat satu video memanfaat AutoCAD, ngeditnya 5 menit. Kalau yang sudah berhasil boleh tulis sudah berhasil. Saya mau tunggu nih Bapak Ibu. Kalau yang sudah berhasil boleh tulis sudah berhasil. Jadi fiturnya saya bisa ulangi. Saya akan ulangi ya. Kita pilih menu di bagian atas ada AutoCAD. Kemudian kita pilih contoh ini satu pembelajaran tadi. Satu, sudah berhasil. Kurang dari 5 menit, hanya butuh 2 menit sudah berhasil mengedit videonya. Contoh ini, oke. Nah, saya juga akan buat. 2, Bu Fitriano dan Bu Rosmini udah berhasil juga. Gubernur Samsiah udah coba dari kemarin malam. Kita bisa bagikan dan pilih mana template yang sesuai. Show me how you work it. Sweat. Nah, kalau sudah boleh posting deh ya, posting di story Instagram atau apa, tandai Instagram saya Bapak Ibu. Tandai Instagram saya Bapak Ibu, bisa cari Instagram saya. Dicari saja Instagram saya, Klik Yan gitu. Bapak Ibu bisa tandai saya, @Klik Yan gitu aja. Nanti kalau di sini tandai udah ada yang menandai saya gitu ya. Udah ada belum yang menandai saya? Udah ada. Baik. Nanti Bapak Ibu bisa tandai saya di @Klik Yan. @Klik Yan. Nah, nanti saya akan fallback deh Bapak Ibu deh ya. Dicek. Sudah berhasil pakai video maupun foto, berarti video bisa, foto bisa. Dan ini yang pertama yang tentunya membuat saya kira Bapak Ibu oke menggunakan CapCut. Paling enggak selesai gitu. Setelah selesai klik ekspor, betul. Ekspor yang tanpa tanda air Bapak Ibu, yang di bawah. Yang pilih yang bawah. Jadi kalau Bapak Ibu memilih, itu pilih yang ekspor tanpa tanda air di sini. Nah, tunggu hasilnya. Setelah selesai ekspor, boleh dipostingkan. Oke. Oh, sudah Pak Edi Supratman, sudah berhasil. Oke, berarti sekarang hari ini mungkin Bapak Ibu update statusnya udah jedak-jeduk semua nih Bapak Ibu. Kalau dilihat update statusnya udah jedak-jeduk semua nih.
Kalau ada pertanyaan yang belum berhasil, boleh bertanya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya, oh ini saya ada kendala untuk AutoCAD-nya, permasalahannya di mana, Bapak Ibu silahkan boleh untuk disampaikan. Bu Tuti udah berhasil juga, Pak Edi, Bu Dwi Astuti udah berhasil. Yuk, nah ini satu tahapan awal Bapak Ibu untuk pemanasan menggunakan CapCut. Yang paling mudah fitur CapCut itu adalah menggunakan AutoCAD. Kalau boleh dikatakan ini jurus ninjanya. Kalau mau kita itu jurus ninjanya pakai AutoCAD. Saya Dan sudah kamu pakai jedak-jeduk. Saya sudah pakai jedak-jeduk. Saya cek lagi deh. Sudah ada nggak? Oh, udah ada yang mention saya nih dari Bu Anissa. Udah berhasil nih ya. Pak, CapCut saya di laptop. Untuk laptop kalau yang install itu tidak bisa pakai AutoCAD. Besok saya kasih ini deh. Saya kasih tipsnya deh. Kalau pakai laptop mau pakai fitur CapCut harusnya bagaimana? Nanti saya sampaikan juga di hari yang ketiga. Ke Instagram Bapak dua muncul. Yang saya yang klik yang tadi Bapak Ibu ya. Klik ya. Oh lagi install nggak apa-apa. Yang lagi install boleh nanti Bapak Ibu untuk melanjutkan. Waduh ada yang baru hadir Bapak Ibu yang baru hadir. Kita menggunakan masih ada 1 menit ya. Masih ada 1 menit. Jadi untuk yang awal tadi kita menggunakan satu fitur namanya AutoCAD. Boleh kita bilang, ini memang menggunakan HP ya Bapak Ibu. Ini menggunakan HP. Jadi install menggunakan HP. Jadi pilih menu namanya AutoCAD. Kalau AutoCAD-nya sudah, Bapak Ibu bisa masuk langsung memilih video-video yang mau dibuat. Ya. Nah, AutoCAD ini memang CapCut Bapak Ibu. Salah satu fitur dari CapCut. Nah, kemudian kalau sudah, nanti pilih videonya, paling enggak jangan banyak-banyak, karena kalau AutoCAD terlalu banyak, nanti template-nya akan susah gitu ya. Jadi kalau untuk videonya mungkin 5 sampai 7, 8 itu masih aman, Bapak Ibu terus nanti pilih berikutnya. Kemudian pilih template-template yang menurut Bapak Ibu disesuaikan. Oh ini oke nih contohnya. Video yang keempat nih oke, pakai video yang keempat. Kemudian kalau sudah, pastikan Bapak Ibu kalau sudah selesai simpan dan bagikan ke TikTok, nanti otomatis akan tersimpan ke galeri. Oh Bu Pujiati udah kirim ke saya perlu cek nih. Oh udah ada 2 Bu Puji. Proses pembangunan masjid. Keren nih, keren. Ya, pembangunan granit di masjid. Nah ini udah oke nih, mantap. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menandai saya ya. Jadi, oh ada dari Ibu Fitri Uma juga. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Ini volley. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti masih saya tunggu tentunya Bapak Ibu dicoba dulu. Minimal Bapak Ibu coba untuk menggunakan salah satu fitur yang paling mudah ini. Namanya adalah fitur AutoCAD. Sekali lagi saya jelaskan, fiturnya namanya AutoCAD. Mungkin ini Bapak Ibu akan sering gunakan karena ketika ada kegiatan cukup rekam-rekam, buka CapCut, pilih AutoCAD, pilih video-videonya, kemudian pilih menu berikutnya ya, tandai yang di bulet-buletnya, terus berikutnya pilih template-nya udah langsung jadi hasilnya. Dan salah satu tidak butuh waktu lama. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Wahab, tanda air bisa dihapus tidak? Kalau Bapak Ibu milih simpan di perangkat saja, tanda air CapCut-nya akan muncul. Tapi kalau Bapak Ibu pilih simpan dan bagikan ke TikTok, meskipun Bapak Ibu belum punya TikTok, tetap tersimpan ke galeri Bapak Ibu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu tidak punya TikTok, terus pilih simpan dan bagikan ke TikTok, klik saja. Tidak harus posting ke TikTok. Misalnya ke TikTok ternyata digagalkan gitu ya, tidak jadi diposting, nggak masalah, tetap tersimpan di galeri kita.
dan itu sangat membantu. Nggak ada yang namanya watermarknya, tanda airnya untuk apa namanya untuk CapCut ini tidak ada. Jadi aman dan terlihat profesional Bapak Ibu kalau nggak ada nggak ada ini apa namanya nggak ada untuk watermarknya. Nah sekali lagi Bapak Ibu ketika sudah berhasil menggunakan AutoCAD, Bapak Ibu tentu perlu untuk membuat yang video pembelajaran yang detail. Saya akan membagikan ke Bapak Ibu bahan editnya ini. Saya akan bagikan juga di link. Kalau Bapak Ibu mau coba mendownload dengan bahan yang sama saya edit dengan video saya, Bapak Ibu bisa pakai linknya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengedit sesuai dengan perintah saya sambil saya akan lakukan. Mungkin saya akan lakukan editingnya dengan pelan-pelan begitu ya. Saya akan melakukan editingnya dengan pelan-pelan dan akan saya ulang mungkin 2-3 kali untuk menggunakan CapCut ini karena untuk editing yang detail itu cukup memang perlu sangat detail, hati-hati untuk mengeditnya. Jadi di pertemuan 2 saya akan tampilkan satu video dan bagaimana cara untuk mengeditnya saya akan bongkar di sini. Jadi saya akan menampilkan satu video dan video ini cara buatnya seperti apa saya akan bongkar ke Bapak Ibu. Kalau bahan-bahan editnya saya sudah bagikan linknya. Kita simak dulu deh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memanfaatkan AutoCAD mungkin bisa ditahan dulu. Mungkin bisa ditahan dulu. Mungkin bisa ditahan dulu gitu ya. Nah, kita bisa akan simak gitu. Kita cek di sini ya. Kalau Bapak Ibu belum punya TikTok tidak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu pakai AutoCAD kemudian bagikan dan ini ke TikTok tapi tidak punya TikToknya tidak masalah. Kalau sudah selesai ekspor akan tersimpan di galeri. Nah, jadi saya sering membuat video di CapCut tapi nggak muncul di TikTok padahal sudah share ke TikTok. Mungkin TikToknya privasi mungkin ya. Kalau tidak mungkin setelah diekspor nanti upload di TikToknya yang secara manual Bapak. Secara manual setelah muncul saja. Kalau untuk template-nya dipindahkan ke Canva mungkin bikin template yang banyak terus nanti digabung kembali gitu bisa Pak. Dari Pak Wahab. Nah, untuk fokus kali ini untuk praktek yang perlu kita apa namanya? Perlu kita pelajari, saya akan bongkar satu video yang akan saya tampilkan ya. Yang akan saya tampilkan ini satu video nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu bagaimana cara membuatnya begitu ya. Bagaimana cara membuatnya ini akan saya tampilkan terlebih dahulu. Mungkin bisa diperhatikan dulu Bapak Ibu untuk AutoCAD-nya ditinggal. Kita akan simak. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Dalam kurikulum Merdeka, murid-murid kami terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Biar lebih jelas, Mr. Klik berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Mereka mengeksplorasi misteri alam semesta, hingga akhirnya membuat karya miniatur planet. Nah, ini videonya singkat, hanya sekitar 27 detik bahkan. Tapi ada beberapa scene-scene yang editingnya perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, ini adalah ada teksnya dan teksnya cukup berjalan itu kita gunakan CapCut yang free ya Bapak Ibu ya. CapCut yang free itu bisa menuliskan namanya subtitle. Subtitle tulisan terjemahan itu terjemahan otomatis tanpa kita ngetik satu persatu. Kita perhatikan dia akan hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran. Nah, ungunya pun dia akan jalan-jalan sesuai dengan lafal yang kita sampaikan itu memberi kesan lebih oke Bapak Ibu ya penekanan di setiap katanya. Kemudian kita simak lagi. Jawabannya adalah aktivitas murid. Nah, di sini ada gambar video aktivitas anak-anak tapi ada di belakang saya. Dan dia muncul ada suara ting gitu kan. Bahkan suaranya audio efeknya itu juga muncul dari ada di CapCut. Nanti saya akan praktekkan ini yang terakhir nanti. Terakhirnya nanti akan saya tampilkan bagaimana cara membuat ada video di belakangnya kita. Padahal ini background saya background asli juga. Terus kalau kita perhatikan ini Boy. Jawabannya adalah aktivitas murid. Dalam kurikulum Merdeka, murid-murid kami terbiasa dengan berbagai. Nah itu
kita akan nanti saya akan praktekkan bagaimana cara membuat video yang terlihat istilahnya membuat video itu tidak biasa tapi memberikan penekanan yang oke lah, yang seru Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada gambar videonya di belakang, tapi di atasnya ini gradiennya halus tidak kotak. Nah, nanti saya juga akan sampaikan ke Bapak Ibu cara membuatnya seperti apa. Ini gradiennya halus tidak kotak, jadi nggak mengganggu. Kurikulum Merdeka, murid-murid kami terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Biar lebih jelas, Mr. Klik berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka... Nah, ini overlay, jadi menambahkan video lain ketika kita ketika kita edit itu menambahkan video lain dan itu menjadi ilustrasi ketika kita menyampaikan sesuatu. Mereka sedang belajar tentang tata surya. Mereka mengeksplorasi misteri alam semesta. Hingga akhirnya... Satu lagi, ini ada astronot yang muncul, ada gambar yang muncul, dan dia gambarnya seolah-olah bergerak terbang, Bapak Ibu. Seolah-olah bergerak terbang. Hingga akhirnya membuat karya miniatur planet. Nah, hasil editing seperti ini itu bisa dibuat dengan cara manual, tentu tidak menggunakan template, tapi manual dan kita perlu untuk memahami dasar editing yang mungkin secara basic sebenarnya itu perlu sekali diketahui. Jadi video itu yang pertama satu itu ada presenternya, ada videonya, yang kedua ada teksnya. Yang ketiga ada gambar pendukung atau video pendukung itu utamanya. Tapi bagaimana kita menyusun supaya lebih indah, nah itu biasanya perlu sekali kita perhatikan Bapak Ibu. Bahkan menyusun seperti ini, seperti di scene-scene tertentu, nah ini akan menjadi lebih oke gitu loh. Kita muncul, tapi di belakangnya ada ilustrasinya. Atau ilustrasi saja dan teks. Nah yang pertama Bapak Ibu perlu cermati untuk mulai dari dasar edit adalah memulai project baru. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau menggunakan menggunakan CapCut yang secara manual itu perlu memulai project baru, bukan menggunakan AutoCAD atau menggunakan template tapi memulai project baru. Kalau project barunya sudah, Bapak Ibu bisa untuk menambahkan video-videonya. Jadi kita bisa memilih video mana yang mau kita edit. Contoh ini satu saja, bisa nanti langsung pilih dilanjutkan, nanti bisa diedit. Tapi sebelum itu perlu diketahui Bapak Ibu, nanti saya akan menyampaikan berbagai istilah. Istilahnya kadang itu munculnya, saya menyampaikan istilah yang pertama tool. Tool ini alat. Nah alatnya di mana? Nah, alatnya itu semua alatnya Canva itu ada di bagian bawah. Semua alat editingnya kan CapCut itu ada di bagian bawah. Nanti kita bisa cari untuk menu-menunya. Nah, menu ini juga akan berganti-ganti tergantung kita menyentuhnya di mana sebenarnya. Kalau kita menyentuh timeline, ini timeline yang kedua, nanti ini bisa berganti toolnya. Kalau kita pengen alat yang dari awal, tool yang dari awal, dipencet saja di bagian luar yang bagian item-itemnya dia akan muncul lagi. Muncul bagian yang paling dasar. Nah, kalau mau lihat hasilnya, tentu kita cek di bagian kanvas namanya. Di kanvasnya. Kalau sudah selesai, baru diekspor. Saya akan ulangi sekali lagi. Semua alat-alat di CapCut, yang pertama semua alatnya itu di tool, di bagian bawah. Kalau kita lihat urutan-urutan waktunya di timeline-nya. Nah, kalau melihat hasilnya di kanvas. Kalau mau ekspor atau misalnya mau mendownload MP4 supaya bisa untuk diupload atau yang lain, pilih ekspor. Nah ini yang sering mungkin nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, ada tool, timeline, canvas, export. Nah ini istilah-istilah yang sering tentu saya akan sampaikan. Nah yang pertama Bapak Ibu, ketika melakukan perekaman itu pasti akan ada bagian yang biasanya 3, 2, 1 action. Kemudian di situ kan pasti ada bagian yang tidak diperlukan. Makanya perlu sekali untuk memotong bagian yang tidak diperlukan. Contoh, memotongnya berarti kita perlu urutkan timeline-nya di mana. Kita perlu urutan timeline yang mau dipotong, dipastikan, sudah dipastikan. Kemudian pilih menu namanya menu bagi. Kalau sudah dibagi, biasanya ada bagian yang akan dihapus. Ini bagian yang awal,
itu bisa dihapus Bapak Ibu. Kemudian kita pilih menu hapus. Nah, ini adalah namanya trim. Biasanya tahapan pertama adalah tahapan memotong bagian yang tidak diperlukan. Nah, memotong bagian yang tidak diperlukan ini biasanya menggunakan fitur namanya bagi, dan yang tidak diperlukan dihapus. Ya, ini basic sekali. Jadi urutan pertama itu adalah menggunakan bagi dan dihapus. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa memperbesar, memperkecil. Untuk memperbesar, memperkecil ukuran videonya itu pakai resize. Resize-nya itu menggunakan jari. Nah, jarinya tinggal ditarik perbesar atau perkecil itu menggunakan jari di kanvasnya. Di kanvasnya bisa diperbesar atau diperkecil. Nah, ini saya akan coba praktekkan secara langsung. Saya akan coba praktekkan secara langsung. Nah, saya akan mulai membuka CapCut-nya. Saya akan mulai membuka CapCut-nya. Kemudian saya akan pilih, pastikan di tool-nya di paling bawah pakai menu edit ya Bapak Ibu ya. Jangan pakai menu template, tapi pakai menu edit. Kalau sudah, kita mulai proyek baru. Nah, proyek baru ini kita akan pakai satu video yang akan kita edit supaya hasilnya seperti video yang di awal tadi. Kita pilih tambahkan. Coba kita cek. Cek cek. Oke. Nah, pasti akan di bagian awal-awal video itu ada bagian-bagian yang perlu dibuang. Ada tulisannya cek cek, oke oke. Nah, itu perlu sekali dibuang. Kita play dulu. Cek cek. Oke. Ketika Nah, pastikan bagian ini sesuai. Jadi ketika bagiannya sudah sesuai di timeline yang sesuai, Bapak Ibu, timeline yang sesuai ini urutannya berarti pas bagian yang mau dipotong, pastikan dia sesuai di timelinenya. Kalau sudah pas, pilih menu, diketuk videonya, diketuk. Nah, disentuh itu, dia toolnya akan berubah. Saya akan ulangi. Ini tool awalnya ada edit, audio, text, overlay, dan macam-macam. Saya akan ketuk bagian video di timeline. Nah, jadi muncul menu baginya. Biasanya kalau Bapak Ibu belum diketuk, tampilannya akan, kok punya saya nggak ada menu baginya ya? Karena belum diketuk pas videonya di timeline. Diketuk aja bagian di timeline akan ada menu bagi. Nah, kalau ini sudah terpisah, kalau sudah bisa disentuh kanan sama kiri, berarti sudah terpisah. Nah, bagian yang terpisah, kita perlu hapus, Bapak. Kalau kita play, ketika ditanya mengenai nah, ini udah lancar. Nggak ada suara cek-cek atau tes-tesnya. Saya akan ulangi sekali lagi, Bapak Ibu, saya akan ulangi sekali lagi. Saya akan ulangi sekali lagi. Ini suara saya terdengar nggak, Bapak Ibu? Ada suaranya yang tidak terdengar. Saya mau memastikan suara saya apakah terdengar, Bapak Ibu? Aman ya, aman ya. Nah, saya akan ulangi sekali lagi supaya tidak ketinggalan Bapak Ibu ya, supaya jelas gitu ya. Tahap pertama itu biasanya adalah memotong bagian-bagian tertentu. Kita pilih proyek baru, kemudian kita pilih videonya, kita tambahkan. Nah, ini kita play. Cek cek. Oke. Ketika Nah, ini pastikan sesuai, memulainya pas sama. Kalau sudah, ketuk dulu videonya, baru pilih menu bagi. Nah, di menu bagi ini udah ada bagian kanan kiri, yang kiri bisa kita hapus. Nah, kalau sudah dihapus, kita bisa dilihat. ketika ditanya mengenai hal yang paling Nah, biasanya ketika timeline ini videonya banyak, dan Bapak Ibu misalnya ada video banyak yang berjejer gitu ya, saya akan coba bagi-bagi videonya. Terus mau merubah urutan ini kan panjang, agak susah untuk menentukan, wah ini urutan keberapa. Ketuk saja dan tahan cukup lama. Dia akan menjadi 3 bagian kalau udah dipotong. Dan ini bisa digeser-geser siapa yang duluan muncul harus. Karena timeline di CapCut itu cukup pendek karena dia editornya tegak. Sehingga kita perlu pencet lama dan kita bisa geser-geser posisinya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ini kok kepencet, takut salah gitu ya. Diunduh aja ada Bapak Ibu ya. Ada namanya undo-nya di sini di bagian atas. Di-undo saja. Kalau sudah di-undo, tentu ini akan kembali lagi. Kalau salah mencet, langsung di-undo, dia akan kembali lagi. Saya akan cek lagi. ketika
ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Oke. Nah, ini menu bagi ini adalah bagian yang paling awal gitu ya. Yang bagian yang paling awal. Edit tren kotak masuk gitu. Mungkin Bapak Ibu perlu masuk ke yang edit, Bu. Bu Unun perlu yang edit baru mulai template baru kalau yang baru ini. Saya ulangi lagi sekali lagi. Jadi Bapak Ibu pilih proyek baru ini. Kan ada edit, ada template, ada kotak masuk. Nah, Bapak Ibu pilihnya ke edit. Baru memulai proyek yang baru. Nah, kalau sudah seperti saya ini videonya sudah bagus. Sudah misalnya potongannya sudah oke. Bagian pertama itu ngetrim semua sampai benar-benar urutannya oke, pastikan ya Bapak Ibu ya. Dan tidak ada yang salah. Itu ngetrim, motong, bagi, hapus itu kegiatan yang pertama ketika mengedit video. Baik itu video pembelajaran ataupun video praktek pembelajaran untuk PPG dan yang lain, itu yang penting potong, hapus, dan itu akan muncul urutannya, udah pastikan dulu, oh ini videonya durasinya berapa ya? Oh durasinya 26 detik. Kok ada di belakangnya ada watermarknya CapCut. Nah, CapCut watermark ini bisa dihapus saja, nggak masalah, Boy. Nah, cukup dihapus saja. Jadi udah nggak ada. Nah, yang kedua biasanya ketika perekaman saya itu saya masih kurang puas dengan warna yang muncul di HP-nya. Mungkin kurang cerah atau kurang yang lain. Nah, Bapak Ibu yang pertama setelah memotong semuanya, Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian warna. Kalau sudah dipotong-potong-potong, dihapus, itu penyesuaian warna. Ini sebelum, habis itu kita cari menu di bawah, pastikan diketuk dulu, cari menu bagian bawah, sesuaikan. Cari bagian bawah, sesuaikan. Nah, ada sesuaikan ini, bisa kita sesuaikan. Kalau kurang cerah, kecerahannya ditambah. Nah, kontras itu semakin hitam, semakin bajunya semakin terang, warna hitamnya semakin muncul. Biasanya yang saya lakukan, itu yang pertama pasti ngecek kecerahannya dulu. Ini kecerahannya cukup, tapi kontrasnya kurang. Supaya bajunya kelihatan kinclong, berarti kontrasnya biasanya saya naikkan. Yang kedua adalah saturasinya. Karena warna saya terlalu flat, ini supaya agak merah, itu saturasinya tapi naik sedikit. Kecemerlangannya yang saya naikkan cukup banyak. Supaya kelihatan lebih glowing nih Bapak Ibu. Jadi kecermerlangannya yang dinaikkan. Kalau mau oke lagi pertajam. Wah, ini jadi hasilnya udah oke. Tinggal bisa terapkan ke semua. Kalau misalnya ada banyak videonya dia terapkan. Jadi warna apa namanya? Untuk tampilannya dia lebih oke ya, lebih jernih begitu. Oke. Nah, ini sudah melakukan trim sudah, terus kemudian melakukan penyesuaian warnanya sudah oke, bajunya hitamnya kelihatan lebih tajam, warnanya kelihatan merah-merah merunanya udah muncul. Ini sudah oke. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jadi tidak hanya kameranya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu melakukan perekaman perlu menyesuaikan cahayanya, kecermerlangannya, itu perlu disesuaikan supaya lebih glowing. Kenapa kok video saya itu terlihat lebih jernih lagi? Nah, karena salah satu yang saya gunakan adalah menyesuaikan pencahayaannya dulu. Sebelum melakukan edit ke yang macam-macam, saya paling senang dengan gambar yang cerah dan juga tentunya ya kalau boleh dibilang glowing, warnanya agak merona merah-merah. Nah, itu biasanya udah oke nanti videonya. Mau diedit apa saja udah oke. Ini sudah, kita kembali lagi. Biasanya yang pertama perlu dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan video seperti ini, di CapCut itu ada yang namanya menggunakan menu, ini diketuk bagian hitam ya Bapak Ibu ya. Supaya kembali ke menu beranda lagi itu diketuk bagian hitamnya. Di luarnya ada menu edit, audio, teks, overlay, dan yang lain. Nah, ketika sudah diketuk bagian luar, video ini kan pasti kalau tidak kalau isinya bukan hanya video pasti ada teksnya. Nah, yang kedua yang saya munculkan adalah teksnya. Tadi kalau kita lihat semua teksnya itu muncul sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya, semua itu muncul ketika apa yang saya sampaikan. Nah,
Untuk yang pangkas nanti mungkin bisa saya ulangi lagi. Sekarang kita lanjut ke yang teks. Kita pilih menu teks. Ya, Bapak Ibu ya, kita pilih menu teks. Kita bisa menambahkan teks. Kita bisa menambahkan teks, menambahkan stiker, subtitle otomatis, template teks, dan yang lain nanti bisa dicoba. Yang akan saya gunakan adalah subtitle otomatis. Yang akan saya gunakan adalah subtitle otomatis. Nah, di subtitle otomatis ini, Bapak Ibu, kita akan memunculkan teks tanpa ngetik, tapi sesuai dengan lafal yang saya sampaikan. Jadi saya akan gunakan caranya begini. Kita pilih subtitle otomatis. Pastikan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa Inggris karena kita pakai bahasa Indonesia. Pastikan lagi di sini adalah video, suaranya dari suara video. Nah, yang selanjutnya yang saya gunakan template-nya seperti yang Bapak Ibu tadi lihat, itu saya menggunakan template mana nih? Nah, ini begini. Sebelahnya yang ungu. Jadi ada tulisan ungu jalan-jalan di putih. Ungu jalan-jalan di putih itu yang mungkin di template-nya bisa dicari-cari. Jenisnya macam-macam, tapi ini menurut saya cukup oke untuk menampilkan penekanannya. Jadi langsung template dan langsung kita buat. Dia otomatis, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita ngetik-ngetik teksnya, sudah otomatis dan subtitlenya udah dibuat. Kita coba simak deh. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Dalam kurikulum Merdeka, murid-murid kami terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, kalau misalnya ini terlalu besar, kita bisa kecilkan nih, Pak. Nah, dan ini bisa kita ubah atas bawahnya kita bisa atur. Ketika kita atur satu, semuanya sudah teratur sama nih, Pak. Kita lihat sekali lagi. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Dalam kurikulum Merdeka, murid-murid kami terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Biar lebih jelas, Mr. Klik berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Oke, ini udah aman ya. Saya akan ulangi sekali lagi, Bapak Ibu. Saya akan ulangi sekali lagi untuk menambahkan teksnya. Saya akan ulangi sekali lagi. Ketuk bagian luar, kemudian kita pilih menu teks. Ada pilihan menu teks macam-macam, ada tambahkan teks, stiker, subtitle otomatis. Pastikan kita pilih subtitle otomatis. Kita pilih menu subtitle otomatis ya, Bu. Pastikan bahasanya bahasa Indonesia, video, dan memilih template yang sesuai. Mana template yang sesuai, Bapak Ibu? Perlu untuk mencari nih. Nah, ada beberapa template yang sudah saya cari, yang ada putih terus ungunya jalan-jalan agak kelihatan kecil. Langsung kita pilih buat. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini fontnya terlalu besar. Teksnya terlalu besar, makanya perlu diperkecil dan kita naikkan. Kita bisa naikkan. Bisa nggak kalau misalnya subtitlenya itu salah, terus kita edit? Bisa, Bu Ibu ya. Dengan cara pilih bagian ini, Bu Ibu. Pensil. Pilih bagian pensil, otomatis dia akan bisa diganti teksnya. Nah, ini bisa diganti kalau kita simak. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Dalam kurikulum Merdeka, murid-murid kami terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Biar lebih jelas, Mr. Klik berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Mereka mengeksplorasi. Nah, ini contohnya satu teks yang begitu banyak, panjang, sehingga teksnya ini lebar ya, Bapak Ibu. Ini bisa kita enter. Nah, kalau kita enter, dia akan otomatis di bawahnya. Kita bisa sesuaikan. Nah, ini bisa sambil kita cek masing-masing. Nah, itu adalah penambahan teks. Untuk yang pertama tadi adalah memotong gitu ya. Nah, kalau misalnya videonya tidak memiliki suara, bisa diganti lagunya, bisa Bapak Ibu. Ini setelah ini saya akan praktekkan. Nah, ketika sedang belajar tentang tata surya, saya mau menampilkan
yang muncul bukan saya, tapi yang muncul adalah aktivitas anak-anak. Kita perlu pencet atau di back. Nah, menampilkan video lain yang menutupi kita tapi masih ada keterangannya, belajar tentang tata surya. Makanya saya akan tambahkan, ada menu untuk menambahkan namanya overlay. Ya. Ini overlay. Jadi kita bisa gunakan overlay untuk menambahkan video atau menambahkan gambar, kita pakai overlay. Saya mau menambahkan overlay anak-anak yang belajar tata surya. Ya. Oke. Nah, ini tata surya. Jadi saya akan pilih satu video yang anak-anak menjelaskan tata surya. Saya akan tambahkan. Otomatis dia akan muncul di atasnya. Dari sini kita bisa atur perbesar. Jangan khawatir teksnya tertutupi karena teksnya otomatis ada di bagian atas ya Bapak Ibu. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Nah, hanya suaranya double nih Bapak Ibu. Ada suara saya dan ada suara yang dari videonya. Sehingga suara yang dari videonya ini perlu kita ubah volumenya. Kita pilih videonya, kita pilih volume, karena kita tidak pakai suaranya, volumenya diperkecil, dikosongkan. Baru kita lihat. Berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Nah, jadi nggak ada suara dari video yang kita tambahkan. Nggak ada suara dari video yang kita tambahkan. Jadi di sini kita bisa menambahkan video yang ada dua suara, yang bagian bawah suaranya kita hilangkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan di sini Bapak Ibu menambahkan. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Saya akan ulangi sekali lagi. Ini saya akan hapus. Kita pilih menu apa Bapak Ibu untuk menambahkan video atau menambahkan gambar. Yuk, bisa bantu saya bisa bantu saya menuliskan di bawah deh. Pakai menu apa nih? Oh, Bu Puji langsung membantu saya nih. Pakai menu overlay. Bukan efek tapi overlay. Jadi menunya overlay, kita bisa tambahkan. Kemudian kita pilih videonya yang mau kita tampilkan. Sudah pilih satu. Kalau sudah kita pilih tambah. Nah, karena dia posisinya posisinya belum pas, kita bisa pastikan sama. Nah, kalau kita dengarkan suaranya bertumpuk nih, Pak. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Nah, itu ada suaranya double sehingga kita pilih video yang satu, kita pilih volumenya kita kecilkan. Oke. Jadi kalau kita lihat, berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Mereka mengeksplorasi misteri alam semesta hingga akhirnya membuat karya miniatur. Nah, ini sudah kita bisa tambahkan tentang tata surya. Kita bisa tambahkan overlay lagi. Misalnya kita tambahkan foto, gambar yang sudah saya siapkan ada gambar ini, Bapak. Tapi gambarnya itu dua, dan kita hanya inginkan satu. Nah, saya akan tambah lagi nih, gambarnya dua dan mau diinginkan satu saja. Langkah yang perlu dilakukan, kalau misalnya ini hilang, Bapak Ibu ya. Loh, punya saya overlay-nya kok hilang? Kita pilih overlay. Baru dia akan muncul untuk asetnya. Nah, kalau kita ingin cuma satu, munculnya kita bisa pakai fitur di bagian bawah, jangan dibagi, jangan dicampur, tapi kita akan pilih menu bagian bawah, itu tutupi, di menu tutupi, karena hanya saya pengen yang atas saja misalnya. Nah, ini cropping sebenarnya, cropping, terus horizontal. Dia yang ini akan hilang, yang bawah akan hilang. Jadi munculnya yang bagian atas saja. Kalau sudah oke, saya akan munculkan si astronot ini, saya perkecil dan muncul di bagian atas. Oke. Kalau kita lihat, Biar lebih jelas,
Mr. Klik berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Nah, ini kan belum ada animasinya nih, Bapak Ibu. Untuk menambahkan supaya lebih seru, itu kita bisa tambahkan di objeknya, mau nambahkan animasi. Nah, animasi yang seperti terbang-terbang itu bukan dimasuk keluar, tapi kombinasi animasi. Kita bisa cek satu-satu, jangan sampai Bapak Ibu memilih yang pro. Karena kalau milih pro nanti nggak bisa diekspor, Bapak Ibu. Jadi milih yang tidak pro. Mereka mengeksplorasi Ini kurang oke. surya. Mereka Nah, ini bisa juga nih pakai ayunan keluar, bisa pakai bandul, nggak cocok. Memantul nggak cocok, berarti pakai berayun ini. Kita cek ya. Mereka mengeksplorasi Nah, misteri. itu bisa Bapak Ibu untuk munculkan dari sini, terus kita lihat. Mereka sedang belajar tentang tata surya. Mereka mengeksplorasi misteri alam semesta. Seperti itu. Jadi ketika ada gambar supaya ada efeknya muncul, biasanya berikan animasi yang animasinya kombinasi efek animasi. Itu dia bisa muncul sendiri kayak gerak-gerak di tengah kemudian pergi. Ini udah muncul. Satu. Biar lebih jelas, Mr. Klik berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Mereka mengeksplorasi misteri alam Nah, semesta. itu astronotnya juga muncul pakai overlay juga. Kalau sudah, ini kan kita sudah trim, sudah teks juga. Jadi sebenarnya video pembelajaran nggak perlu kompleks-kompleks banget ya Bapak Ibu ya. Intinya kalau Bapak Ibu mau menyampaikan materinya, menyampaikan naskahnya juga. Nah, gambarnya juga kita pakai menu overlay Bapak Ibu ya. Kalau untuk menampilkan gambar-gambar ini juga pakai overlay juga. Jadi kalau kita mau menambahkan gambar yang lain, gambar apa saja, itu pakai menu overlay. Nah, salah satu supaya tampilan gambar itu tidak kaku begitu ya, supaya gambar itu tidak kaku, biasanya gambar itu contoh nih, saya akan gambar ngawur aja ya Pak Ibu. Contoh ini ada gambar seperti ini. Saya akan tambahkan gambar apa ini? Ini aja deh Pak Ibu. Nah, ada gambar seperti ini, terus supaya lebih halus, itu Bapak Ibu bisa melakukan pemotongan, cari tutupi, menu tutupi. Nah, kita bisa pilih gambar yang mana saja. Nah, gambarnya ini bisa kita atur ditutupinya supaya oke, biasanya dikasih rounded, dikasih melengkung. Nah, gambarnya jadi yang tadinya kotak dia bisa melengkung, ada aturannya. Melengkung, tidak melengkung, akan berbeda di menu tutupi ini. Jadi gambarnya memang perlu di-download Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau menggunakan, jadi gambarnya perlu di-download. Jadi gambar astronot ini saya siapkan dulu, tidak di CapCut tidak disiapkan gambar astronot, jadi perlu di-download dulu. Oke, ini kalau kita lihat sudah prosesnya udah hampir menambahkan gambar udah oke, menambahkan teks sudah oke, terus menambahkan objek yang bergerak seperti animasi juga sudah oke. Saya mau menampilkan bagaimana cara membuat video yang ada di belakang saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, mungkin kita simak lagi satu video yang tadi di awal. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Nah, yang ini mungkin akan jadi satu spesial nih Bapak Ibu untuk membuatnya seperti apa supaya terlihatnya lebih oke gitu ya. Saya akan praktekkan ini yang terakhir. Jadi menambahkan objek ketika Bapak Ibu mau videonya masih ada di depan, double gitu ya, dari depan, tapi ada videonya di belakangnya. Nah, ini saya akan bongkar hari ini. Caranya seperti itu. Jadi caranya Bapak Ibu ketika memanfaatkan fiturnya. Yang berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah. Nah, di sini kan dia muncul nih. Saya pilih lagi overlay, saya tambahkan. Jadi tambahkan videonya, ada 2 video yang sudah disiapkan ini. Tambahkan 1. Oke. Kita pilih tambahkan overlay lagi. Kita tambahkan 1 lagi. Jadi ada 2. Ini. Nah, ini ada belakangnya. Jadi kita perlu potong. Jadi kalau udah oke, di sini kita akan potong, dibagi, bagian bawah juga dibagi. Yang tidak terpakai kita hapus supaya panjangnya sama untuk tambahannya. Ini kita geser sesuai dengan yang kita inginkan. Kita geser sesuai yang kita inginkan.
Nah, sebenarnya posisinya agak sedikit terlihat seperti ini asalnya, Bapak Ibu. Tapi supaya dia terlihat lebih oke, kita pakai menu namanya menu tutupi terlebih dahulu. Kita pakai menu tutupi seperti astronot tadi. Kita pilih tutupi, kemudian kita pilih bagian yang cermin. Pilih bagian yang cermin. Nah, bagian ini kan kotak saja. Kita bagian yang ngeblur, yang apa namanya, ini bisa diperbesar seperti ini. Tapi kita atur yang bagian di bawah ini. Nah, ini untuk memberikan gradien agak sedikit halus. Jadi kalau ini tajam, kalau ini dia ditarik, dia jadi halus seperti ini. Halus, ini tajam, ini halus. Nah, ini perlu diperbesar dulu. Kalau halusnya udah oke, kita atur. Gambar yang satunya juga sama. Kalau sudah kita centang, gambar yang satunya juga berikan efek yang sama juga. Pilih tutupi, kemudian pilih yang cermin, atur atur gradasinya dulu, baru kita perbesar, kita turunkan kotaknya. Saya kira ini gambarnya sudah oke. adalah Oh, tapi ada suaranya, berarti kita perlu mengatur volumenya, kita matikan, Bang. Dua video ini kita matikan volumenya. Semuanya matikan volumenya juga. Nah, di sini kalau kita lihat, aktivitas murid. karena kita pengennya dia punya animasi yang masuk dari kanan dan kiri, berarti kita berikan animasi juga. Animasi, masuknya berarti geser ke kiri, coba ya. Cari yang geser ke kiri, Bro. Cari yang geser ke kiri. Geser ke kiri. Oh, salah. Kalau yang ini berarti geser ke kanan. Karena gambarnya yang ada di kiri. Geser ke kanan. Oke, satunya geser ke kanan. Satunya kasih animasi. Geser ke kiri. Mana? Geser ke kiri. Geser ke kiri. Nah, kalau kita lihat, nah, itu udah oke dari animasi dan juga pilihannya. Pertanyaannya adalah bagaimana menaruh orangnya ada di depan. Nah, untuk menaruh orangnya ada di depan, ini orangnya harus kita potong dulu. Kita bagi dulu. Oke. Kita bagi juga, Bapak Ibu. Jadi ada satu bagian ini yang perlu kita kopikan dan kita taruh di belakang. Jadi kalau sudah ini, kita perlu melakukan duplikat. Jadi ada dua. Tapi posisinya harus ada di atasnya, sehingga harus kita geser ke atas dengan pakai overlay, Bu. Ini geser, nah di overlay baru ada di atas. Oke. Nah, ini ada di atasnya. Ketika posisinya masih belum di atas, berarti kita lihat cari namanya lapisan. Ini memang agak kompleks, Bapak Ibu. Nanti bisa diulangi. Lapisannya supaya paling atas ada di bagian nomor 3. Nah, gambarnya kok hilang gitu ya. Padahal ada di dalamnya. Makanya kita perlu memotong supaya hanya ada orangnya saja gitu. Hanya ada orangnya saja, sehingga kita perlu melakukan efek lagi. Itu namanya, efeknya adalah hapus latar belakang dan penghapusan latar belakang otomatis. Kita akan lihat hasilnya. Oke, jadi kalau kita lihat adalah aktivitas murid. Dalam kurikulum Merdeka, murid-murid kami nah seperti itu. Itu apa namanya, untuk menutupi ini memang ini perlu teks yang perlu gambar yang memang memberikan efeknya kayak ada di belakangnya, padahal itu gambar asli, sehingga ini sebenarnya efeknya memberikan estetik aja. Kalau memang kasih efek unik ya ini, tapi effortnya memang cukup tinggi. adalah aktivitas murid. Dan biasanya untuk bapak-bapak yang mau coba-coba apa namanya untuk mengedit nih, Bapak Ibu. Oh, dari yang duplikat ya. Baik, baik, baik. Saya akan ulangi sekali lagi dari yang cara yang duplikat. Jadi ini kan kita mau duplikat nih, Bapak Ibu.
langkah yang kita cari, ini kita duplikat dulu. Duplikat itu tidak langsung ada di posisi atasnya, tapi ada di sebelahnya. Jadi kita duplikat, dia munculnya di sebelahnya. Karena dia munculnya di sebelahnya, ini pun tidak bisa digeser ke turun. Tidak bisa ditarik turun, gitu nggak bisa. Makanya cari lagi menu namanya overlay, supaya lepas dari yang pertama. Overlay, nah jadi udah naik. Kalau udah naik, baru bisa kita geser-geser di bagian overlay. Nah ini kalau sudah naik, bisa geser-geser overlay. Nah, ini harus kita sesuaikan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah overlay-nya udah oke, contohnya di sini overlay-nya sudah oke. Nah, langkah yang perlu dipastikan, karena sudah bagian atas, tapi kok posisinya nggak di atas, ini cari lapisan. Cari lapisannya. Harus pastikan di lapisan 3, supaya ada di depan. Kalau sudah ada di depan, ini hapus latar belakang. Supaya yang muncul orangnya saja. Hapus latar belakang, pilih penghapusan otomatis. Selesai. Jadi ada gambarnya seperti itu. Kalau kita render, ini akan berhasil seperti video yang menjadi contoh di depan tadi. Kita coba dulu. Ketika ditanya mengenai hal yang paling berkesan dalam proses pembelajaran, jawabannya adalah aktivitas murid. Nah, dia udah muncul. Dalam kurikulum Merdeka, murid-murid kami terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam proses pembelajaran. Biar lebih jelas, Mr. Klik berikan satu contoh. Di kelas 7 mereka sedang belajar tentang tata surya. Mereka mengeksplorasi misteri alam semesta hingga akhirnya membuat karya miniatur planet. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu ketika mempraktekkan, Bapak Ibu untuk tahapan-tahapannya sebenarnya sudah ada di paparannya. Nanti Bapak Ibu bisa simak di paparannya. Hanya untuk hari ini saya praktekkan langsung saja supaya lebih oke istilahnya lah, supaya lebih oke. Dan Bapak Ibu bisa menanyakan, silahkan menanyakan apa yang mau ditanyakan, fitur apa yang harus dipakai, mana yang harus digunakan, atau mau seperti apa, itu Bapak Ibu bisa lihat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di beberapa Instagram saya, itu di reels-reelsnya ini, itu ya pakai CapCut Bapak Ibu ya. Contoh ini pakai CapCut, ini CapCut juga. Beberapa yang dengan anak-anak tebak gambar ini juga pakai CapCut sama. Ini pakai CapCut juga. Sorry. Tebak gambar ciri-ciri makhluk hidup. Aduh, bertumbuh dan berkembang. Udah, yuk. Membutuhkan nutrisi. Yuk. Apa? Bergerak. Ya, betul. Apa namanya? Nah, itu juga menggunakan CapCut Bapak Ibu bisa cari di efek dan aturan yang lain. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung deh. Untuk ke saya boleh menanyakan secara langsung. Silahkan boleh dipandu Mbak Maulidi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Mr. Klik atas pemaparan yang sangat luar biasa, sangat jelas dan detail sekali. Begitu nih Bapak Ibu penjelasan dari Mr. Klik. Semisal ada Bapak Ibu ada yang mungkin terlewat, nanti bisa disimak kembali videonya. Namun jika ingin bertanya pada saat sesi ini, kami persilakan Bapak Ibu bisa raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat. Begitu nih Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya kepada Mr. Klik, Bapak Ibu bisa raise hand ataupun bertanya melalui kolom chat. Nah, di sini sudah ada yang raise hand, Mr. Klik. Saya beri izin untuk Ibu Rina, bisa di-unmute suaranya Ibu Rina. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar dengan jelas? Aman Bu, aman Bu. Tadi di layar saya di sini suaranya Bapak putus-putus.
Dan video yang ditampilkan juga nggak lancar. Jadi saya belum maksimal. Jadi mungkin nanti kalau ada materi berikutnya bisa otodidak belajar. Kemudian yang saya tanyakan di sini kan hanya bisa menggunakan HP ya. Halo, Suaranya bisa. putus-putus sepertinya, Suara Bu. Ibu terputus-putus. Dari di mana? Halo, Iya, sudah iya, jelas. sudah. Ya, ya. Eh, Karena mungkin suaranya minimal untuk prakteknya ya. Oke, mungkin Halo, kameranya bisa atau saya pindah ya? bisa ditutup, tidak perlu on cam Bu, agar jaringannya lebih stabil. Jadi bisa suara saja. Oh gitu ya ya. Ya. Iya. Oke. Silakan, Bu. Apa ada yang ingin Eh, ditanyakan? jadi gimana? Sudah Lancar lancar. suara saya kedengaran? Ya, sudah Ibu. Oke, iya ya, ya. Jadi gini, untuk saya belum menyimak dengan maksimal ya yang tadi. Kalau ada video ya bahasanya bisa dipakai di HP. Di HP apa ya? Iya, di HP, Bu, di HP. Hilang hasilnya. Jadi di laptop tidak bisa. Di laptop Gimana bisa hasilnya? juga Ibu. Jadi nanti untuk Halo, pertemuan besok akan untuk pertemuan malam hari ini itu adalah pembuatan video dengan CapCut melalui HP, dan untuk besok pembuatan video dengan CapCut yang akan dicontohkan menggunakan laptop gitu Ibu. Jadi untuk HP dan laptop keduanya oh bisa. gitu. Oke. Oh Jadi iya besok iya Ibu iya bisa iya. Karena kalau bergabung HP, kembali untuk menyimak. Bagaimana Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Rina? iya, saya ngikutin saja untuk session besok untuk apa namanya untuk laptopnya ya. Oke. Karena kalau HP Baik. mungkin kalau hasil apa video yang kita edit memenuhi memori HP gitu ya. Iya Ibu. Besok bisa bergabung kembali begitu Ibu Rina di Zoom pukul 19.00 Indonesia Barat untuk menyimak pemaparan materi dari Mr. Klik untuk pembuatan Iya. video melalui dengan laptop. Begitu nggih Ibu Rina? Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Ibu. Oke, Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga sudah ada yang raise hand. Silahkan Ibu Iis Dianti, bisa di-unmute, sudah saya beri akses. Nggih. Ya. Assalamualaikum Ibu Maulidi, terima kasih. Selamat malam Pak Kelly. Luar Selamat biasa. malam, Bu. Iya, luar biasa Pak. Alhamdulillah sangat memotivasi saya. Yang saya ingin tanyakan tadi sebenarnya di chat sudah ya Pak. Untuk memasukkan musik, misalnya kan Baik, anak-anak baik, baik. praktek, jadi pengen dia tambah semangat, tambah dilihatnya lebih menarik lagi. Nah itu kita masukinnya bagaimana caranya Pak? Apakah tadi saya ketinggalan karena saya juga terus terang tadi masuk agak ke belakangan gitu Pak. Baik, 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 Terima baik. kasih Pak Lili. Baik, sama-sama, Bu. Silakan Ustaz. Baik, untuk misalnya kegiatan anak yang tanpa harus ada narasinya dari gurunya misalnya ya, yang itu hanya kegiatan terus ada musiknya saja begitu, Bapak Ibu bisa memanfaatkan dua fitur dari CapCut. Tadi yang pertama sudah saya praktekkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu manfaatkan saja yang namanya fitur AutoCut. Fitur namanya AutoCut. Jadi kalau Bapak Ibu cek di bagian atas di sini, Bapak Ibu silakan fitur AutoCut. Ini fitur AutoCut ini tidak perlu memasukkan musik, istilahnya ini udah membantu kita memasukkan video, langsung musiknya otomatis ada. Tapi kalau Bapak Ibu pengennya video sendiri begitu ya, kita bisa tambahkan proyek baru, terus tambahkan videonya, contoh, saya tambahkan videonya.
Kemudian kita mau menambahkan audio yang pengennya secara manual begitu ya. Kalau pengennya secara manual, ketika kita lihat cek di sini. Nah, ini kan ada suara anak-anak. Nah, suara anak-anak kita matikan dengan cara di tab videonya, terus kita cari volumenya kita hilangkan. Jadi udah nggak ada suaranya nih. Kemudian kita mau memasukkan audio. Nah, untuk memasukkan audio di CapCut, itu ada fitur namanya audio. Nah, ada fitur audio. Nah, di audionya tinggal kita mau memasukkan apa nih? Apakah mau memasukkan suara? Kalau suara itu biasanya musik-musik yang ada di CapCut. Tapi musik ini bisa digunakan untuk TikTok ataupun Instagram. Tapi kalau digunakan untuk YouTube terkena copyright, Bapak Ibu. Kalau untuk TikTok, Instagram bisa tinggal pilih misalnya yang beat. Terus kita pilih satu. Nah, dari sini kita udah pilih All I Want You. Atau yang kedua. Kalau sudah kelihatannya oke musiknya, kita pilih plus saja. Otomatis musiknya akan ada di bawahnya. Dan kita akan lihat. Tinggal kita mengatur nanti background musik, misalnya kalau mau digantikan background musik, tetap ada suara kita, volumenya bisa kita atur perkecil. Nanti kita bisa atur volumenya perkecil. Jadi kita bisa lihat. Musiknya bisa masuk, tapi kita juga bisa. Nah, kalau ini memang pengennya cukup panjang. Kalau misalnya AutoCAD kan biasanya videonya pendek-pendek. Kalau pengennya ngedit video yang panjang dengan manual ya harus kita sesuaikan beatnya. Oh, ini beatnya kok sampai sini harusnya ganti. Nah, kita bagi hapus. Dari sini dihapus. Munculkan tambah lagi. Tambah video lagi. Nah, kita nyari lagi video ini. Dan seterusnya. Oh, ini ada kelihatan nih harus dihapus lagi. Berarti harus kita bagi. Yang belakangnya kita hapus. Dan kita harus tambah video lagi. Nah, ini jadi kita. Nah, gitu dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah seterusnya, berikan efek, berikan zoom in, berikan transisi, itu bisa. Tapi kalau mau permudah, gunakan AutoCAD. Pilih-pilih videonya, kita udah langsung jadi, nggak perlu ngedit-ngedit begitu lama. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Kalau untuk video secara simpel gitu. Pak, maaf ya, kalau saya kan pemula nih Pak Kelly. Kalau Ya. misalnya tadi kata Bapak kalau kita ngambil suara atau lagu dari itu nanti kena copyright, maksudnya kita kena warning itu ya Pak kalau itu kalau Ibu uploadnya di YouTube, Bu. Oh gitu. Yang penting kalau buat kita intern mah aman-aman aja ya Nggak Pak. apa-apa. Kalau untuk Instagram, TikTok tidak masalah. Tapi Kalau kalau misalnya untuk YouTube yang belum monetize, belum berbayar itu nggak masalah, Bu. Sebenarnya untuk copyright nggak masalah karena tidak berpengaruh ke akunnya, nggak apa-apa. Tapi hanya kalau misalnya yang sudah berbayar tidak bisa di AdSense lah. Kalau misalnya tidak bisa. Iya takutnya nanti saya kelupaan jadi masalah. Terima kasih Pak Kelly, luar biasa. Terima kasih ilmunya. Bermanfaat banget. Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan. Saya mau menjawab satu ini deh, saya jadi penasaran tadi ada yang tanya, Pak kalau untuk membuat yang ada teksnya tapi suaranya dari suara Google itu tadi loh. Tebak gambar apa gitu ya, itu ada yang menanyakan tuh tadi. Ingin, ya benar. Nah, saya akan mempraktekkan juga. Jadi kalau misalnya ini kan nggak ada suaranya. Kemudian, nah kemudian saya coba akan di depannya saya akan tulis di sini adalah saya akan tuliskan teks ya Bapak Ibu ya. Teks, menambahkan teks, namanya adalah lambang keselamatan laboratorium. Nah ini saya enter, jadi udah ada teksnya, tapi teksnya ini masih basic sekali, makanya harus saya ubah gayanya. Kemudian dari teksnya itu supaya ada suaranya, karena kalau dilihat dari sini, ini teksnya muncul aja tapi nggak ada suaranya. Kita bisa ubah teks ini supaya muncul suaranya. Kita pilih menu namanya teks keucapan, bahasa Indonesia teks keucapan. Kita pilih teks keucapan, ya kita pilih teks keucapan.
kemudian pilih yang bahasa Indonesia. Kalau kita tadi ada beberapa yang milihnya misalnya bahasa Inggris, aneh nanti suaranya. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Nah, kan agak aneh, lembeng gitu kan. Jadi agak lucu tuh, Ibu. Alfred gimana nih, Alfred? Lambang, Keselamatan Laboratorium. Nah, itu kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris, makanya kita pilih bahasa Indonesia, ada suara wanita satu. Mana nih, Mah? Diam aja. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Nah, ini yang sering banget muncul di TikTok ini, Pak. Jadi suaranya itu. Atau suaranya Sinta juga, Bu. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Ternyata wanita dua tuh Sinta, Pak Ibu ya. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Nah, ini berbeda nih. Atau suara yang cowok. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Kita pilih Lambang, Keselamatan Laboratorium. terus kita pilih centang aja. Jadi ini teksnya muncul, suaranya juga ada. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Gitu. Jadi kita bisa gunakan yang teks ke suara. Yang penting intinya, kalau Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, untuk menambahkan ini, fitur yang digunakan adalah teks. Dari teksnya ketika sudah milih teks, pilih yang tambahkan teks secara manual. Lambang, saya kasih enter, keselamatan, mungkin laboratoriumnya juga enter aja, laboratorium. Oke. Ya, miring-miring. Oke. Nah, kalau sudah kita pilih yang teks keucapan. Jangan lupa pilih bahasa Indonesia supaya aman. Kita pilih suara wanita. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Ini. Jadi kalau kita buka. Lambang, Keselamatan Laboratorium. Itu Bapak Ibu bisa gunakan fitur itu. Tadi ada yang tanya di kolom chat, langsung saya jawab. Seperti itu Bapak Ibu dan Mbak Maudi. Baik, terima kasih Mr. Klik. Mungkin dari Ibu Iis Dianti ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu? Oke, baik. Ya, luar biasa. Jadi tertarik lagi Bu ikut yang besok. Padahal saya cuma 2 nih. Mau nanya buat besok bagaimana nih? Administrasi lagi ya Bu Malidi? Untuk Ibu ikut workshop virtual yang ketiga, iya. Iya, bisa. Makanya tadi bisa saya bilang ikut. baru ikut 2. Kok saya jadi bagus lagi nih yang 3, malah penasaran. Kasih Iya, besok. Iya. Oke, besok bisa hadir kembali Ibu Iis Dianti untuk pembuatan pertemuan yang ketiga, Boy. Oke, pertemuan yang ketiga. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi kami ingatkan kembali lagi sekali lagi bahwasannya besok ada pertemuan yang ketiga atau pertemuan terakhir melalui Zoom meeting, begitu nggih Bapak Ibu, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadi diharapkan Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti workshop virtual ini. Begitu Bapak Ibu. Mungkin satu lagi begitu pertanyaan dari Ibu Elin, begitu nggih Mr. Klik. Boleh. Maaf Pak, saya mau bertanya, tapi ini bukan tentang metode pengeditan video. Yang saya tanyakan Pak, misal video pembelajaran tetapi dikasih musik seperlunya, layak atau tidak Pak? Oke. Seperti backsound gitu ya. Okay. Nah, jadi kalau untuk memasang backsound Bu Elin itu bisa dipasang backsound, tapi pilih backsoundnya yang instrumen saja, jangan ada suaranya satu. Yang kedua yang beatnya mungkin bisa pilih beatnya yang sesuai dengan speed Bapak Ibu memaparkan. Biasanya kalau Bapak Ibu cepat ya nyari beatnya agak cepat. Terus diusahakan volumenya sangat-sangat kecil, tidak mengganggu suara Bapak Ibu. Suaranya saya kira diharapkan sangat-sangat kecil, istilahnya memberikan penekanan tapi tidak mengganggu suaranya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek salah satu video-video saya mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin bisa dijadikan referensi. Bapak Ibu masuk ke YouTube begitu. Nanti cari saja YouTube-nya Mr. Klik. Ya, YouTube-nya Mr. Klik. Nah, ini banyak video-video saya itu ada juga backsound-nya. Video-video saya ini ada backsound-nya. Beberapa mungkin Bapak Ibu bisa simak deh. Jadi kalau cari saja nanti video-video. Kita seringkali menyalahartikan video-video yang ada di dalamnya tentang sains ini ada musiknya, tapi musiknya seberapa aturannya Bapak Ibu bisa rasakan, oh ternyata musiknya harusnya segini nih, ini suaranya
cocok misalnya suaranya oke, itu nggak mengganggu dari presenternya, itu nggak masalah untuk bisa simak deh. Nanti Bapak Ibu cari saja YouTube Mr. Click, nanti di sana ada beberapa referensi video-video yang saya buat. Oke, baik. Terima kasih Mr. Click. Mungkin satu lagi nih Mr. Click. Boleh, Ada boleh. yang raise hand begitu ya Mr. Click. Boleh. Silakan, ini ada Ibu Olivia Sarjono. Saya bisa di-unmute dulu Ibu. Ya, makasih. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Click. Selamat malam. Ya, maaf ini saya baru gabung hari ini karena baru sempat, jadi baru bayar pendaftaran dan baru gabung hari ini. Takutnya ini sudah dibahas sebelumnya. Saya mau tanya, bagaimana caranya membuat gabungan mungkin video sama slide-slide yang dibikin video begitu, atau slide-slide saja terus dibikin video gitu Pak. Apakah bisa dengan CapCut ini? Makasih Pak. Baik, saya nangkep nih. Itu kalau saya boleh sarankan Bapak Ibu untuk membuat slide-slide jadi video, arahnya ke Canva aja. Kalau untuk yang membuat cukup dengan sederhana mau slide dijadikan video, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur Canva yang rekam suara. Jadi itu lebih mudah, tidak perlu mengedit begitu detail gitu ya dengan Canva. Nanti Bapak Ibu bikin presentasinya, lakukan perekamannya langsung jadi video. Tapi kalau Bapak Ibu mau lengkap dengan ada tampilan presenternya misalnya, berarti Bapak Ibu pakai menu yang tadi saya praktekkan adalah overlay. Suaranya Bapak Ibu muncul, kemudian diikuti dengan tampilan presentasi yang jalan juga. Itu pakai overlay, menambahkan tiap presentasinya, di-download gambar, misalnya bisa muncul satu gambar dan gambar yang seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Ibu Olivia? Ada lagi yang ingin ditanyakan atau lebih lanjut? Ya, udah jelas. Makasih banyak Pak. Oke, sama-sama Ibu Olivia. Baik Bapak Ibu, pertanyaan dari Ibu Olivia ini pertanyaan yang terakhir untuk malam hari ini, begitu ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab, begitu ya Bapak Ibu bisa langsung saja nanti bertanya di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan, di mana di grup WhatsApp tersebut sudah ada Mr. Click yang siap untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kalau misal ada kendala, Sambil boleh menambahkan sekali, Mbak Maulidi? Boleh, silahkan. Saya spill deh untuk Bapak Ibu besok ya. Saya akan menampilkan salah satu dengan PC gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak sempat install, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur CapCut yang ada di versi web. Ini hanya kelemahannya adalah Bapak Ibu harus punya jaringan yang oke karena kita akan upload videonya masuk. Tapi fiturnya hampir seperti yang HP. Bahkan lebih lengkap ketika Bapak Ibu menginstal aplikasi. Ada beberapa fitur-fitur yang oke yang bisa digunakan. Salah satunya AutoCAD, kan saya praktekkan di HP nih. Bapak Ibu ada yang namanya video panjang ke video pendek, ini baru aja muncul dan bisa dimanfaatkan Bapak Ibu yang video panjang jadikan short sendiri, itu bisa, itu gunakan video panjang ke video pendek. Dan ini itu bisa langsung mengubah, misalnya video YouTube saya masukkan, otomatis nanti akan jadi satu video yang bisa kita edit langsung di CapCut versi ini. Jadi dia otomatis membuatkan, saya nggak ngapa-ngapain, ini udah jadi. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Ini dari video saya yang ada di YouTube nih. Langsung jadikan short seperti ini. Dan saya lihat, oh dia juga memilih beberapa scene-scene yang oke gitu. Nah Bapak Ibu bisa juga, besok saya akan bahas lebih lanjut menggunakan PC seperti apa dan yang menggunakan web seperti apa. Jadi jangan lupa Bapak Ibu besok jangan, biasanya hari ketiga semakin sepi, jangan saya minta tolong ayo semakin ramai. Nanti saya akan sampaikan ya Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tanyakan, saya akan bagikan setahu saya Bapak Ibu. Silahkan. Seperti itu. Terima kasih Mbak Maulidi. Baik, sama-sama Mr. Click. Nah, ini sudah di-spill begitu ya Bapak Ibu untuk besok, ini sepertinya sangat menarik begitu ya Bapak Ibu. Jadi besok Bapak Ibu
harap hadir kembali dengan semangat yang membara untuk hari yang terakhir begitu Bapak Ibu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi perlu saya ingatkan bahwasanya Bapak Ibu untuk terkait dengan daftar hadir tidak perlu khawatir begitu Bapak Ibu. Tadi ada yang bertanya, saya belum mengisi daftar hadir begitu Bapak Ibu karena nantinya terkait dengan daftar hadir dan lain sebagainya sudah tim kami handle dan akan kami bagikan di akhir kegiatan begitu Bapak Ibu. Dan juga tadi juga banyak yang di kolom komentar mengatakan bahwasanya jaringannya tidak stabil. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena juga pada malam hari ini kami rekam dan rekamannya akan kami bagikan sebentar lagi. Bapak Ibu mohon ditunggu di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Begitu Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita cukupkan begitu Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mr. Klik atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sangat semangat dan sangat TOP banget untuk malam hari ini. Sangat wow sekali Bapak Ibu ini semangatnya penulari saya juga yang muda begitu ya Bapak Ibu. Untuk malam hari ini mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga besok kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya Maulidia Arsyimul Islamiyah, mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu jalannya kegiatan workshop virtual pada malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.